pledoi dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa sebagai Brimob ia dididik untuk mematuhi perintah atasannya. Pak Beni, sebagai purnawirawan polisi bintang 2 dulu pasti punya banyak anak buah. Anda paham betul bagaimana relasi kuasa yang ada di tubuh Polri. Apakah sangat sulit ketika berada dalam posisi Richard Eliezer itu untuk menolak perintah Sambo? Kalau melihat dari jalannya persidangan, kemudian mengikuti argumentasi, kita memahami betul sulitnya posisi Richard Eliezer. Saya yakin dia tahu persis bagaimana perangai dari Sambo ketika dia menolak. Sehingga akhirnya dia mengikuti perintahnya. Meskipun tidak ada ucapan secara verbal yang mengatakan saya akan apain kamu kalau kamu menolak. Tidak perlu ada seperti itu, tapi kondisi paksaan itu sudah terasa. Sudah terasa. Kemudian saya ingin tambahkan lagi begini. Kan diperdebatkan, yang satu mengatakan perintahnya tembak, yang satu mengatakan hajar. Kalau saya jadi penyidiknya, saya gali di situ. Menarik. Hajar yang dimaksud apa? Dikasih pistol suruh mengajar, emangnya mukul pakai pistol, nggak masuk di akal. Kalau ditembak tidak mati, masih hidup dan luka, malah bocor nantinya. Terus bagaimana cara menutup supaya ini tidak sampai bocor kemana-mana? Habisin pilihannya. Nah ini ketika proses persidangan menurut saya harusnya digali. Ketika bicara pelecehan, kalau saya harus ditanyakan kenapa di SP3 kasusnya. Berarti tidak cukup bukti. Nah hal inilah yang saya amati, waduh kurang tajam, kurang mendalam, sehingga pembuktian ini bisa tuntas seperti itu. Oke. Tapi kalau Anda jadi penyidiknya, mau apapun katanya itu hajar, kalau sudah dikasih senjata, sudah dikasih peluru, itu artinya tembak ya? Itu cara kami bertanya, akhirnya dia akan mengaku. Apalagi ketika memberikan perintah memakai seragam Polri, apakah itu juga mempengaruhi? Sangat berpengaruh. Oke. Nah, sebelum kita masuk soal intervensi, satu kali lagi, kalau sudah seperti ini penjelasan dari polisi, penjelasan dari militer seperti itu, saya ingin tanya ke Bang Jamin. Apakah dengan demikian, kalau betul Richard itu diperalat, dijadikan alat oleh orang yang memberikan perintah, bisa dipidana atau tidak? Balik lagi ke pertanyaan itu, pasal 51 ayat 1 berlaku atau tidak? Atau pasal 51 ayat 2? Ya, jadi dia masuknya kan pasal 55, penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah pasal 55 itu ada dader, ada dunpleher sama medadader. Kalau dia nanti ambilnya yang pakai dunpleher, artinya orang yang menyuruh, yang disuruh itu sebagai alat. Alat kan nggak punya kehendak, jadi dia nggak punya mens rea di sini. Jadi yang bisa, yang dihukum itu hanya orang yang menyuruh melakukan. Orang yang melakukan itu dia sebagai alat, dia nggak mengerti apa yang dia lakukan, ya cuma dilakukan saja, nggak punya niat apapun. Nah disitulah nanti pembebasannya. Nah kenapa dia bebas? Karena ada relasi. Relasinya apa? Relasi karena ada tekanan dari luar yang cukup kuat sehingga dia tidak bisa menolak perintah tersebut begitu. Jadi sifatnya tapi relatif ya, kekuatannya itu untuk downplayer ya, kalau Sambonya downplayer. Tapi kan di sini Icat dengan Sambo itu sama-sama masuk dalam klaster player, pelaku. Icatnya sebagai dader, pelaku tindak pidana, Sambonya sebagai intelektual dader, pelaku intelektual. Iya, ini makanya konstruksi berpikirnya itu kan jaksa. Kita berpikirnya konstruksinya adalah hakim. Hakim akan berpikir begini, kalau si Richard Eliezer ini bukan sebagai pelaku, sebagai penembak, tapi dia menembak eksekutor yang menyuruh melakukan, dia tidak mempunyai kehendak. Saya contoh begini, ada orang ingin mencuri apa? Mencuri mangga, tetapi dia nggak nyuruh orang, dia pakai alatnya galah itu kan benda mati, dia nggak punya kehendak. Richard ini nggak punya kehendak, dia hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga dia harus dibebaskan, karena dia nggak melakukan niat apapun terkait dengan itu, dia melaksanakan suatu perbuatan yang tidak punya niat, nggak bisa dihukum. Itulah maka katakan orang, suatu perbuatan pidana tanpa mens rea nggak bisa dihukum karena perbuatan. Itulah yang membebaskan dia. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan, apakah tekanan yang cukup kuat tadi itu benar-benar dia dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan suatu penolakan dalam situasi yang sangat sulit. Nah inilah nanti hakim akan menilai itu untuk membebaskan dia. Kalau itu jadi pandangan seperti itu. Oke, baik. Kita akan bahas sekarang soal bagaimana, ini kan semuanya
Kalau tadi konstruksi yang dibangun jaksa, Ya. tapi hakim bisa berpikir berbeda. Tapi pemikiran hakim tentunya tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan luar, di luar fakta persidangan. Kita akan simak bagaimana Menko Polhukam membuka soal ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis para terdakwa. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja, semua kasus. Sudah bergabung bersama kami juru bicara dari Komisi Yudisial Lembaga Pengawas Hakim, ada Bang Miko Ginting. Selamat malam, Bang Miko. Selamat malam, Mbak. Baik, Bang Miko, sudah sejauh mana KY mengusut informasi soal gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hakim terhadap Sambo CS? Pertama tentu ya statement yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud itu pasti punya informasi-informasi pendukung ya yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu yang pertama. Dan saya kira kalau saya bukan juru bicara Pak Mahfud dan tidak bisa menyelami pikiran beliau begitu ya. Tapi kalau saya mau mencoba menekan-reka gitu ya, kenapa statement itu kemudian diucapkan, ini kan juga bagian dari ini ya strategi declare to expose gitu ya. Jadi mengumumkan untuk kemudian mengekspos kalaupun itu ada gerakan-gerakan yang seperti yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud, artinya memberikan spotlight gitu ya, sehingga para pelaku-pelaku gerakan ini kemudian terbatas ruang geraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mencermati sebenarnya ada dua ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Satu, ada pihak yang ingin membebaskan FS gitu ya, tapi di sisi lain ada juga pihak yang ingin menghukum FS gitu. Nah, dalam konteks kemandirian peradilan sebenarnya kedua belah pihak ini sama-sama berpotensi sebenarnya mengganggu kemandirian peradilan ya kalau dilakukan dalam batas-batas di luar kenormalan gitu. Nah, ini yang kemudian kita coba jaga dan kita coba seimbangkan begitu ya. Nah, kalau dari beberapa indikasi kita lihat misalnya dalam persidangan, indikasinya paling jelas adalah ketika hakim masih memegang otoritas begitu ya. Nah, itu bisa kita lihat ya dalam beberapa persidangan, bahkan ketika eskalasi semakin meningkat begitu ya, narasi-narasi di luar persidangan semakin tajam begitu, hakim tetap memiliki otoritas. Nah, ini kan salah satu indikasi sebenarnya untuk kita menyatakan bahwa hakim sampai saat ini tidak terpengaruh terhadap berbagai sekali lagi ya, ini statement Pak Mahfud soal gerilya di bawah tanah itu gitu. Nah, tapi lagi-lagi saya kira memang ini kan menjelang putusan. Ya. Saya kira semua pihak juga harus menahan diri lah ya. Karena kita sudah memilih ya hakim dan pengadilan sebagai lembaga penengah begitu, sehingga ya ini kita percayakan kepada majelis hakim gitu untuk kemudian memutuskan dengan kemandiriannya gitu. Oke, baik, Bang Kamarudin, sejauh mana Anda tahu atau dengar, kan biasanya Abang suka dapat informasi sana sini soal gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Sambo? Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar. Bahkan menjanjikan hal-hal yang besar. Tetapi saya bilang, kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan pengkhianat. Supaya? Karena leluhur saya itu pahlawan. Iya betul, supaya tidak terungkap kasus ini. Tapi saya minta luruskan dulu. Setelah lurus nanti siapa pelakunya, siapa korban, siapa saksi, nanti akan saya bantu, saya pertemukan dengan keluarga Brigadir Joshua dan saya minta memaafkan kalau sudah lurus. Itu di awal ya? Di awal. Yang sekarang bagaimana Bang Kamarudin? Yang sekarang juga sama saja, modusnya begini. Mereka pakai teori manajemen ular. Pegang kepala, bodi atau perut sampai ekor itu ngikut. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, atasannya. Dan saya punya rekaman tentang itu. Kalau berkenan diperdengarkan nanti, kita ambil momen tersendiri karena agak panjang rekaman itu. Bagaimana mereka mengkontrol negara ini melalui kepala-kepala, melalui pengusaha-pengusaha. Orang saya aja dijanjikan kok. Kalau saya datang misalnya ke satu tempat, saya dapat satu lantai gedung. Berikut dengan klin-klinnya disiapkan. Ibaratnya itu kebun sawit, tinggal metik pohonnya aja. Ada kepentingan tinggal apa? Ada kepentingan aja. apa kepala ini? Ya kepentingannya adalah karena dia mendapatkan sesuatu, hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dia tinggal tekan ke bawah.
Dan itu lazim terjadi di kepolisian. Contoh misalnya, tidak usah berbicara Barada, bicara tentang perwira pertama misalnya. Kita bicara undang-undang, ya. Lalu datang misalnya para calon pemimpin yang lulusannya berbeda dengan yang reguler. Belum ada perintah atasan katanya. Itu undang-undang pasti kalah dengan perintah atasan. Dan saya sering ungkap itu. Jadi jangankan dia berbeda pangkat, ini setara pangkatnya. Tapi yang satu reguler, yang satu lulusan akademi. Oke, baik. Ketika yang lulusan reguler mengatakan udah sesuai undang-undang. Tetapi datang yang satu yang lulusan akademi mengatakan belum ada perintah pimpinan. Baik. Itu gagal rencana itu. Artinya begitu kuatnya relasi kuasa. Apalagi kalau kita perbandingkan misalnya. Ya. Brigjen aja satu letting di bawah, satu tingkat di bawah dari Perdi Sambo tidak berani melawan kok. Para kaden tidak berani melawan. Apa mungkin kalau Brigjen sana tidak berani melawan Irjen, kemudian para kombes tidak berani melawan Irjen? Apa mungkin Barada bisa berani melawan perintah? Baik. Nah, ini kaitannya dengan untuk memahami ini kaitannya kan pasal 48 KUH pidana yaitu daya paksa dan pasal 51 yaitu relasi kuasa itu ada perintah jabatan di situ. Maka cara membebaskan Barada Richard Eliezer harus fokus pada dua pasal ini. Pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 KUH pidana tentang perintah jabatan. Gitu. Oke. Prof Gayus, saya ingin tanya sebagai mantan hakim, kalau memang betul ada gerakan bawah tanah, seperti apa sih gerakan bawah tanah itu? Cara mainnya seperti apa? Sebelum saya menjawab itu secara spesifik, saya ingin paham lain dari proses hukum ini. Kalau Sambo ini tidak terprovokasi karena berita istrinya, semua dianggap salah, tidak lokus deliktinya mesti di Magelang sehingga dibatalkan di SP3 yang di Jakarta Polres Selatan. Saya ingin tanya sekarang, harus ada kepastian kalau Sambo melakukan pembunuhan itu untuk apa? Intelijen harus menjawab ini. Ini hak. Kalau saya katakan karena istri saya yang provokasi, kalau bukan apa dong? Ini burden of proof ini ada di JPU. Tetapi juga di semua orang yang menyuarakan seperti kita-kita ini. Buktikan yang sebaliknya. Apa motif Sambo ingin membunuh korban Yosua? Apa? Ini harus terjawab. Ini hak juga. Motif itu jadi perdebatan sekarang, apakah harus belum pernah saya dengar atau tidak dibuktikan belum pernah saya dengar. Pasalnya 340 kan begitu. Sebentar dulu ya, tentu 340. Motifnya apa dong kalau bunuh orang tanpa sebab? Tidak ada. Nah, ini harus kewajiban untuk haknya terdakwa Sambo untuk tahu. Nah, gua ini dituduh apa ini? Kalau saya bilang ini karena satu hal yang pelecehan berkembang menjadi perselingkuhan. Saya bertahan di situ. Istri saya bertahan di situ. Kalau bukan itu apa? Harus burden of proof ini ada di peradilan. Harus ada itu. Itu hak yang paling akhir sebenarnya. Nah, oke, itu terserah ya, nanti. itu masalahnya karena di peradilan dalam pembuktian 340 hakim atau jaksa itu tidak harus membuktikan nyata-nyata motif itu sebagai suatu perbuatan. Siapa bilang perbuatan harus ada motif? Ya, kalau memang tidak ada itu yang diakui. bagian dari rangkaian suatu kegiatan berarti atau suatu kronologi. Nah, tapi kalau dibilang harus dibuktikan, contohnya lah begini, dia buktikan pemerkosaan. Apakah ada visum et repertum yang bisa dibuktikan? Kalau itu tidak ada kan? Itu ya. Sekarang sebaliknya apa Anda menuduh? Nah, kalau dia contohnya dibilang kan perselingkuhan ya, yang di jaksa penuntut umum. Nah, perselingkuhan itu dalam arti apa? Arti umum atau arti khusus? Kalau dia bilang perselingkuhan dalam arti umum, itu bukan selalu hubungan suami istri dan itu dapat diterima sebagai suatu motif. Tapi kalau perselingkuhan itu dalam arti khusus yang Anda sesuai dengan memahami saya itu mengatakan kalau itu semua tidak terbukti, so what? Itu harus. Maksudnya begini, Prof. Kalau seandainya tidak terbukti, apakah hapus perbuatan 340 itu? Hati-hati bisa hapus. Nah, itu dia yang kalau saya sih enggak sih. Marsinah, kasusnya 9 orang, pembunuh berencana, aktivis buruh. Dia dihapus, dikeluarkan oleh seorang hakim yang kredibel. Pak Andi Andoyo. Siapa berani menduga Pak Andi? Boleh nggak saya jawab, Prof? Untuk mengetahui motifnya itu gampang sekali. Lakukan audit investigasi kepada Satgasus Merah Putih. Setuju. Kemudian dari mana anggaran itu? Kemudian audit investigasi temuan PPATK 155 triliun itu kemana? Setuju. Dan siapa yang menerima? Setuju. Apakah itu sudah dilakukan?
Itu yang tidak dilakukan. Kalau itu Kemudian- tidak dilakukan. Sebentar. Kalau tidak dilakukan, apakah bisa jadi Mbak, otomatis bebas bisa. dengan 340? Saya kira Contoh sih Adi enggak. Andoyo Saya bisa. kasih satu lagi. Bisa. Satu lagi. Daripada menghukum 10.000 orang yang Satu lagi, bersalah, Prof. lebih baik Ambil membebaskan orang yang belum CCTV tentu para bersalah. tetangga supaya Kalau ketahuan begitu semuanya JR. jadi bebas dong. Bisa. Kalau nggak kita bisa Kalau buktikan Anda semuanya nanya- jadi nanya bebas. bisa apa tidak, Tidak ada ada yang contoh- bisa dihukum. Kalau ada ada banyak- korban. Apakah Anda setuju pengacara Joshua? Kalau orang mati terus terencana, Anda semua kalau dibebaskan. terencana Anda pasti ada tidak setuju motif. dengan Marsina? Tapi kalau spontanitas dibebaskan. tidak ada motif. Anda belum Tapi lahir kalau begini. terencana ada motifnya. Ada Mungkin dia motif belum lahir. dendam, ada Kasus iri Marsina. hati. Dibebaskan Saya tahu 9 orang. Marsina, Nah, itu kalau kan tahu PK. kenapa Anda tidak mengakui Ya, itu? Ya itu kan terakhir di PK dikaitkan itu. Ini sekarang masalahnya ada korban, orangnya mati. Itu sama. Lalu semuanya dibebaskan. Apakah keluarga Joshua terima nggak seperti itu? Saya kira Diterima of tidak pernah jangan- terjadi presiden seperti itu. Cuma Anda tidak tahu. persoalannya sudah selesai sidang tapi tidak terang masalah karena muncul isu baru yaitu perselingkuhan. Harusnya begitu selesai penyidikan masalah udah terang karena tugas penyidik membuat terang masalah. Saya setuju. Tapi ini udah selesai sidang pun muncul masalah baru karena jaksa melambung menjadi perselingkuhan. Kasus Marsina juga Gitu. lahir ketika di tingkat Mahkamah Agung oleh seorang hakim agung bernama Adi Andoyo. Ya. Seorang yang kredibel, nggak pernah dibantah putusan selama ini. Dia bebaskan 9 orang daripada saya menghukum satu orang yang belum tentu bersalah karena motifnya tidak terungkap. Saya bebaskan seluruhnya 9 orang. Ini pengalaman, Anda harus tahu Ada, itu. tahu, saya baca tentang itu, Prof, tentang Ya, itu. kalau Tapi tahu, ini berbeda. Ini kasus apa hal yang bedanya? Berbeda karena ini sudah konteksnya 340 sudah dibuktikan. Itu kan 340, Bung. Iya, Sama. iya, 130. Tapi ini kan pejabat yang memang sudah nyata-nyata melakukan perintah. Saya di nggak bisa depan. mendengar inilah. Kalau ini di Kalau di sana kan nggak ada pejabat yang benar-benar di. siapa di- bilang Koramil? Pejabat Ya. bukan apa? Nah, maksudnya yang langsung ditembakkan langsung pada saat itu di depan. Dibunuh. Gitu. Baik. Jadi Ya, mau apa? Jangan mendebat yang tidak masuk akal. Apakah Debatlah karena yang masih masuk ada akal. celah Nah, itu seperti ini maksudnya. sehingga mungkin sekali Iya. dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa mengintervensi putusan hakim? Sekali lagi pemirsa kami akan bahas itu usai jeda. Kalau debat mesti yang masuk akal.